مرحبا أهلا النوادي. Bahkan dikatakan oleh para ulama, ya, akthiru dzikra la ilaha illallah hatta tasira kullak la ilaha illallah. Perbanyaklah melafadzkan zikir la ilaha illallah hingga zikir tersebut menyatu dengan darah dan dagingmu. Dan ini kejadian nyata. Kita tidak perlu terlalu jauh, ulama yang hidup berapa ratus tahun yang lalu, berapa ribu tahun yang lalu, terlalu jauh. Tapi ini ulama hidup di zaman kita, sudah meninggal dunia. Tapi di masa kita, ulama tersebut asli di negeri Hadramaut, akan tetapi hijrah ke Jeddah di Saudi Arabia. Bernama Al-Habib Abdul Qadir ibn Ahmad As-Saqqaf. Beliau terkenal sebagai ulama yang gemar menjaga lisannya selalu basah dengan zikir. Bahkan beberapa hari hatam Al-Quran selalu, 2 hari sekali hatam Al-Quran. Di usia yang sudah senja, sudah tua, beliau sakit, terbaring di atas tempat tidurnya dalam keadaan lumpuh. Nah, beliau punya amalan yang kita tidak bisa ikuti. Satu amalan beliau yang istimewa dari beliau itu seumur hidupnya sholat berjamaah 5 waktu tidak pernah ditinggal seumur hidup. Muncul pertanyaan, bagaimana bisa seumur hidup? Dari bayi sudah sholat berjamaah. Beliau punya ayah Al-Habib Ahmad As-Saqqaf, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, ayahnya Ahmad As-Saqqaf, ulama besar di kota Seun. Ada kota di Hadramaut namanya Seun. Al-Habib Abdul Qadir ketika baru lahir, masih bayi, sang ayah ketika hendak sholat tahajud selalu membawa bayi tersebut di sampingnya. Sholat di musola dibawa itu. Kalau sholat wajibnya di musolahnya, kalau sholat sunnahnya di rumah. Kalau sholat tahajud di rumah itu dibawa itu. Al-Habib Abdul Qadir dibangunkan dia lagi tidur. Sudah bangun baru beliau sholat. Sholat wajib juga begitu, dibawa itu. Mungkin beliau punya ribat semacam pesantren, sholat dengan santri-santrinya. Al-Habib Abdul Qadir masih bayi, masih umur 1 hari, dibawa ke tempat sholat. Kalau sudah tidur dibangunkan, sudah bangun baru sholat lagi, sholat subuh. Dan itu dilakukan setiap waktu, setiap sholat. Jadi kalau dibiasakan untuk sholat 5 waktu, biasanya sudah balik atau tamyiz. Tapi ini dari bayi sudah dilatih untuk menjaga sholat 5 waktu. Makanya beliau seumur hidup tidak pernah meninggalkan sholat. Dari bayi sudah dididik oleh ayahnya. Itu ulama hidup di zaman kita, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf. Dan beliau ini punya akhlak sangat luar biasa. Itu pernah ada seorang pencintanya mengundang ke rumah untuk dibuat walimah acara. Al-Habib Abdul Qadir datang ke rumah pencintanya itu. Ketika datang dijamulah itu Al-Habib Abdul Qadir. Setelah dijamu berpamitan mau pulang. Pemilik rumah terlalu bahagia dengan kedatangan Al-Habib Abdul Qadir hingga dia tidak sadar ketika Al-Habib Abdul Qadir masuk ke mobilnya, pintunya itu langsung ditutup. Tangan beliau masih ada tuh, belum masuk. Kejepit pintu mobil. Setelah itu juga masih ngobrol lagi, terima kasih Habib sudah datang. Habib sedang menahan rasa sakit. Tahan. Terima kasih Habib sudah datang ke rumah saya. Selepas dia ngobrol, jalanlah itu mobil. Al-Habib Abdul Qadir melihat ke arah belakang dari mobilnya. Sudah jauh dari rumah yang mengundang beliau tadi. Kemudian dikatakan kepada supir, ayo kita geser, belok ke kiri. Dibelok supirnya. Kenapa Habib? Tangan saya terjepit. Sejak kapan wahai Habib?
tadi di rumah yang mengundang kita? Kenapa tidak dari awal? Saya kasihan kalau tadi saya menampakkan ekspresi rasa sakit karena terjepit. Pasti seumur hidup dia akan menyesali perbuatannya. Saya tidak mau dia merasakan hal itu, makanya saya tahan rasa sakit, jangan sampai dia sedih. Itu akhlaknya Al-Habib Abdul Qadir. Mereka ambil akhlak ini dari ilmu yang bersambung sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-akhlaq fawqal ilm, akhlak di atas ilmu. Ada muridnya memberikan hadiah kepada beliau. Murid beliau banyak dari kalangan agniya, orang-orang kaya raya, bahkan ada yang dari kalangan menteri, dulu menteri minyak orang Yaman di Arab, dan pencinta ulama. Dibawa uang 1 koper, diberikan kepada Al-Habib Abdul Qadir, diterima oleh Habib Abdul Qadir. Selepas tamu tersebut memberikan hadiah kepada Al-Habib Abdul Qadir, tamu ini kembali pulang. Al-Habib Abdul Qadir memanggil sopirnya, ayo malam ini kita kerja keras. Kenapa ya Habib? Kita datangi janda-janda yang miskin, para fukara, anak yatim piatu. Malam ini kita harus berikan uang ini sampai habis kepada mereka. Malam itu juga pergi dengan mobil, karena beliau memang sudah terbiasa memberikan bantuan kepada orang-orang tersebut, sehingga tahu letak rumah mereka satu persatu. Didatangi satu persatu itu. Waktu berlalu tidak tersisa 1 sen pun dari uang yang diberikan kepada beliau. Semuanya disedekahkan. Setelah itu beliau mengatakan, ya Allah, saksikanlah, semua uang yang diberikan kepadaku telah aku sedekahkan untuk para fukara dan kaum masakin. Nah, itu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf. Kalau dulu sering datang ke Indonesia, mungkin tahun-tahun 70-an, tahun-tahun seperti itu. Nah, ini diceritakan oleh Al-Habib Umar bin Salim, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Al-Habib Umar salah satu murid beliau. Al-Habib Umar menceritakan ketika Al-Habib Abdul Qadir dalam keadaan kritis di rumah sakit, datanglah seorang dokter ahli dari Sudan, Afrika. Diperiksa Al-Habib Abdul Qadir, dan usianya juga sudah sangat sepuh, hampir 100 tahun, kalau pas 100 tahun meninggal itu, hampir 100 tahun. Sama seperti tempat saya sekolah di Jakarta, Athagofa Al-Islamiyah, Madrasah Al-Athagofa Al-Islamiyah, itu didirikan oleh Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqaf. Itu wafat usia 100 tahun. Diperiksa sama dokter ahli ini, semuanya lumpuh. Tangan lumpuh, kaki lumpuh, badan, lidah juga sudah gak bisa digerakkan, semuanya. Para aulia, para ulama dari golongan ahli sunnah wal jamaah meyakini beliau sebagai wali kutub fi zamani, pemimpin para wali di zamannya. Di antara keberkahan adanya wali-wali seperti ini, apalagi wali kutub, itu dosa umat Nabi Muhammad yang begitu banyak membuat murka Allah, sehingga Allah ingin menurunkan azab yang dahsyat kepada mereka. Tapi karena sebab adanya mereka, ditampung itu dosa-dosa kita, dijadikan penyakit di tubuh mereka, agar azab yang besar tidak ditimpa kepada kita. Itu tugasnya para aulia, dan itu sabda baginda Rasul SAW, disebut dengan wali abdal. Adanya mereka kita diberikan perlindungan, adanya mereka azab tidak diturunkan, adanya mereka yang tidak jadi hujan, Allah turunkan hujan. Walhasil beliau semuanya lumpuh. Tapi yang mengejutkan, jantungnya itu yang mengeluarkan suara zikir la ilaha illallah. Jantung yang berdetak itu, pakai alat, terdengar itu jantung seperti sedang zikir. Apa lafzul jalalah, ada lafaz bukan la ilallah, lafaz Allah tuh di jantungnya. Karena hidupnya
dari anak-anak tidak pernah lepas dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan amalan terbaik yaitu antamuta walisanuk rotbun min zikrillah. Di saat engkau mau meninggal, lidahmu basah zikir kepada Allah. Itu amalan yang terbaik kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebab zikir.